Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Demikian firman Tuhan. Nats ini mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, agar saling mendoakan sebagai orang percaya. Tetapi seringkali begini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seolah-olah kesannya tugas mendoakan jemaatnya hanya pendeta. Memang betul, tetapi pendetanya juga perlu didoakan Bapak Ibu supaya kuat, supaya sehat selalu dalam melayani umatnya. Jadi melalui nats ini kepada semua orang, kita semua yang saling diikat oleh kasih Tuhan harus saling mendoakan. Yesus telah berdoa bagi kita kepada Tuhan supaya kita orang percaya menjadi satu. Supaya mereka semua satu di dalam Engkau seperti aku di dalam Engkau Tuhan. Begitu. Nah, dalam Yohanes 17 ayat 21. Doanya senantiasa kepada kita agar kita tidak terjatuh pada godaan-godaan dunia. Melalui doa Tuhan kita Yesus ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang telah diberikan Bapa kepada kita, supaya kita menjadi orang yang percaya kepadanya, menjadi orang yang percaya kepadanya. Kita dipanggil untuk menjadi orang percaya dari dunia. Maka kita pun tahu bahwa Tuhan kita Yesus tidak berdoa untuk dunia, melainkan untuk para pengikutnya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk berdoa bagi dunia, supaya mereka juga dipanggil Tuhan dan diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, agar menjadi orang-orang yang beriman seperti kita, orang-orang yang beriman. Pemirsa Saroha, inilah sebabnya kita harus melihat pentingnya berdoa dan menjaga kesatuan umat sebagai umat beriman dan gereja melalui kegiatan-kegiatan ekumenis. Artinya tidak hanya satu denominasi. Partisipasi dalam gerakan ekumenis juga harus ditingkatkan di semua level gereja dan terutama di tengah-tengah masyarakat. Harus ada gerakan bersama, interdenominasi agar persatuan umat beragama semakin nyata, semakin nampak dan semakin berdampak. Kesatuan merupakan tanda pengenal murid Yesus yang sejati dan orang beriman. Jangan sampai persatuan hanya menjadi cita-cita atau khotbah saja atau hanya bersifat retoris semata. Namun persatuan tidak dihayati agar orang lain percaya bahwa kita adalah murid-muridnya. Persatuan harus menjadi kepribadian kita di tengah-tengah perbedaan pendapat. Persatuan harus menjadi wujud nyata di dalam aksi sosial di tengah-tengah masyarakat dan negara kita. Satu dalam iman, cinta dan harapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus menjaga persatuan di rumah, di tengah-tengah keluarga, gereja, di daerah-daerah dan di negara kita. Marilah kita saling mendoakan dan marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami senantiasa saling mendoakan sebagai orang percaya. Kami saling mendoakan atas seluruh
orang-orang yang ada di dunia ini. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam ini, supaya kami berdoa untuk seluruh dunia ini, di mana banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi peperangan, banyak terjadi ketidakadilan, dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk semuanya ini Tuhan, supaya kami saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kami mewujud nyatakan kasih-Mu melalui berdoa bersama atau saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati dan kuatkan jemaat-Mu yang melakukan aktivitas di pagi hari ini. Berikan rezeki yang berkecukupan, berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.